Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Bani Qainuqa. Pada tahun kedua Hijriah, terjadilah kontak militer pertama antara kaum muslim melawan kaum Quraisy Mekah. Di sebuah lembah yang bernama Badar, 313 pasukan muslim dengan persenjataan jauh dari memadai menghadapi 1000 pasukan Quraisy Mekah. Berakhir dengan mundurnya pasukan kaum Quraisy Mekah, Perang Badar menjadi awal dari hegemoni kaum muslim di Jazirah Arab. Sejak hijrah ke Yathrib, kaum muslim mengalami kemajuan yang sangat pesat dibandingkan ketika masih di Mekah. Kemudian, nama Yathrib diubah menjadi Madinah. Madinah merupakan kota hidrogen. Selain suku Badui Arab, klaim-klaim Yahudi telah menempati kota ini selama ratusan tahun. Salah satu klaim Yahudi tersebut adalah Bani Qainuqa yang menempati oasis di sebelah tenggara kota Madinah. Bersama dengan dua klaim Yahudi lainnya, Bani Nadir dan Bani Quraidah, Bani Qainuqa turut serta menandatangani Piagam Madinah dan merekalah klaim Yahudi pertama kali yang melanggar isi Piagam Madinah. Ketika dua suku Arab berperang, suku Aus dan suku Khazraj, Bani Qainuqa berpihak kepada suku Khazraj. Tidak seperti klaim Yahudi lainnya, Bani Qainuqa tidak memiliki perkebunan atau lahan pertanian. Penghasilan mereka diperoleh dari perdagangan. Mereka memiliki keahlian dalam pengelolaan emas, mempunyai para pandai besi untuk membuat senjata atau berbagai peralatan logam dan juga keahlian dalam membuat sepatu. Bani Qainuqa memiliki benteng pertahanan yang kokoh. Di dalamnya terdapat pasar yang pedagangnya juga terdiri dari kalangan Arab. Hubungan Bani Qainuqa dengan dua klaim Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah terbilang cukup memanas. Mereka berebut pengaruh di wilayah Yathrib. Beberapa pertempuran yang melibatkan Bani Qainuqa melawan Bani Nadir dan Bani Quraidah sempat terjadi. Di dalam masalah Perang Badar, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mengunjungi pasar Bani Qainuqa. Semua Bani Qainuqa dan pembesarnya hadir bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian berbicara di depan Bani Qainuqa agar mereka belajar dari kekalahan kaum Quraisy Mekah dan segera mengikuti ajaran Islam. Para pembesar Bani Qainuqa merespon dengan mengatakan bahwa mereka tidaklah sama dengan kaum Quraisy Mekah yang tidak tahu cara bertempur. Pemimpin Bani Qainuqa mengatakan mereka adalah prajurit tempur terbaik dan tidak akan mengalami kekalahan seperti kaum Quraisy. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan pasar Bani Qainuqa, turunlah surat Al-Anfal ayat ke-58. Dan jika kamu khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Hingga suatu hari seorang muslimah pergi ke pasar Bani Qainuqa. Seorang Yahudi menyuruh muslimah tersebut membuka hijabnya. Tentu saja muslimah tersebut menolaknya. Seorang Yahudi yang diam-diam mengaitkan pakaian muslimah. Ketika berdiri pakaiannya terbuka dan muslimah tersebut terjatuh. Teriakan minta tolong tersebut didengar oleh seorang muslim. Serta-merta dia datang menolong muslimah tersebut dan berkelahi dengan pengganggunya. Perkelahian itu berubah menjadi sebuah pengeroyokan. Muslim itu akhirnya tewas. Insiden di pasar Bani Qainuqa memaksa Nabi Muhammad SAW menggunakan aksi militer. Pasukan Muslim pun menyerang pasukan pertempuran Yahudi Bani Qainuqa dan klaim-klaim Yahudi sedari awal tidak bisa menerima keadaan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Karena itulah mereka selalu melancarkan perang urat syaraf kepada Muslim di Madinah. Situasi ini diperparah dengan sosok Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang diam-diam selalu menyebarkan provokasi agar menolak kehadiran Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim di Madinah. Pada 15 Syawal tahun kedua Hijriah, pasukan muslim bergerak dan memulai pengepungan benteng Qainuqa. Berhari-hari dalam pengepungan, Bani Qainuqa ternyata tidak berani melancarkan perang terbuka. Bertahan dalam 15 hari dalam pengepungan, Bani Qainuqa akhirnya menyerah. Kaum laki-laki semuanya diikat. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW berniat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Bani Qainuqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.